Ardiles Speedy Widi. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita balik sama requestan kalian yang udah lama. Ardiles Speedy Widi, dimana ini tuh jadi perhatian kalian banget gara-gara desainnya yang mantep. Jangankan kalian, gue aja terkagum-kagum gue sama desainnya. Ini kalau gue boleh bilang ya, dari semua sepatu basket yang lokal gitu ya, bukan brand internasional, memang ini yang paling menarik perhatian gitu ya. Bagus banget warnanya, dikombinasi dengan snakeskin ya. Ini detail-detail yang bener-bener top dari segi desain. Karena nggak banyak brand basket lokal yang berani melakukan hal seperti ini. Tapi kan kita bukan mau ngomongin stylenya dong. Berhubung ini sebenarnya adalah sepatu basket beneran yang kalian bisa pakai main secara profesional harusnya ya. Nah, by the way, Speedy Widi ini adalah yang 1.5 ya versinya. Dan di versi ini pun sebenarnya ada beberapa warna. Tapi tentu aja kita pilih warna ini karena ini yang paling cakep dong. Nah, nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Adidas Speedy Widi 1.5. Kayak biasa, gue udah pegang catatan dari tim kita di labnya, dan kita akan mulai dari bahas uppernya dulu tentu saja. Ini uppernya ada beberapa panel ya, kalau kita identifikasi dulu, pertama ada panel kulit sintetis yang ada, nah ini nih, snakeskinnya ya. Kemudian ada kulit sintetis lagi yang polos buat di bagian depan. Ada TPU-nya juga mengamankan di sekeliling sepatu, terutama bagian luar sampai belakang. Ini gede banget ya TPU-nya. Kemudian ada mesh di bagian lidahnya. Gimana dengan kekuatannya? Oke, kita coba absen satu-satu ya. Yang pertama, untuk material upper yang kulit ular. Ini ternyata bagus banget. Dari hasil tes Dremel kita, disiksa banget ya. Ternyata dia nggak jebol, dalam artian ini kan ada beberapa lapis nih. Nah, si material kulit ular ini ternyata tidak tembus sampai bawah ketika di Dremel. Jadi dia hanya ketahan di lapisan kulitnya aja. Beberapa waktu kemarin kita sempat bahas nih soal kulit sintetis ada yang kuat juga. Nah, kita kembali dapat sampelnya kulit sintetis yang kuat yang ada di bagian ularnya ini. Tapi case-nya berbeda dengan kulit sintetis yang di depan. Oh, by the way, kita udah bakar juga nih kulitnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tuh secara ketahanan sebenarnya so-so aja, nggak jelek. Ini masih standar kita. Jadi kalau tadi tuh yang kulit sintetis yang ular tadi nggak tembus, kita kasih poin 5 dari 5. Nah, kalau kulit yang depan ini kita kasih poinnya 3 dari 5. Jadi, so-so aja. Terus bagian TPU-nya yang di samping sampai belakang ini kayak gimana? Ternyata ya jebol juga sih. Kalau dari hasil tes Dremel kita di kurang dari 5 detik lah dia udah jebol, termasuk sampai dalam. Makanya kalau kita kasih rating sih sebenarnya so-so juga. Itu kita kasih poin 3 dari 5. Oke, kita masuk ke bagian lidahnya. Nah, meshnya itu di sini cuma ada satu-satunya di lidah. Jadi kita tes tarik juga ya buat tahu, meskipun gue disclaimer dulu nih, nggak akan ketarik sampai kayak gini. Tapi ya kita pengen tahu aja kekuatan meshnya sekuat apa. Ternyata bagus coy. Ini bisa menahan beban sampai 4,3 kg force. Dan ini udah memenuhi standar kita buat dapat poin 5 dari 5 sih. Ini cukup bagus ya, cukup menarik. Nah, gimana dengan bagian lining di dalamnya? Kalau lining di dalamnya itu kelembutannya enak banget. Ketahanannya nih, yang gimana ya? Biasa aja sih sebenarnya. Bahkan cenderung cepat jebol. Di detik ketiga pas kita Dremel dia jebol. Jadi ini tuh apa nanti pengaruhnya? Nah, kalau misalnya upper-uppernya ini kena gesek itu nggak cepat jebol. Nah, yang pertama kali akan kerasa kena gesekan atau robek gitu ya, itu adalah liningnya. Jadi itu yang mau kita coba sampaikan dari tes-tesan ini. Dalam artian ya, bukan berarti ini jelek. Enggak, ini biasa-biasa aja. Plus, kalau kalian berpikir ini akan jebol sampai dalam, ke busanya banget. No, enggak, ini busanya tebel sekali. Dremel liningnya ya, ini dapat poinnya 1 dari 5. Untuk ketahanan, tentu saja ketahanan materialnya dari kita. Jadi untuk upper sendiri kita dapat rating 6,8 dari 10.
cukup menarik ya, dengan disclaimer ya beberapa poin mungkin jadinya nggak terlalu tinggi, ya wajar, namanya juga pakai kulit sintetis dan ya ada beberapa yang mungkin ketahanannya juga masih cenderung biasa-biasa aja. Jadi ketarik turun meskipun bagian kulit ularnya it's really good. Nah, kita masuk ke bahas midsole-nya. Nah, kita bongkar nih, ada apa nih dalam sepatu ini? Nah, gue berpikiran mungkin bakal ada sesuatu kayak double egg di sini, ya memang ternyata nggak ada. Mereka juga nggak nulisin ada double egg-nya, makanya kalau kita bilang feel-nya ya lebih firm daripada mungkin Ardiles yang punya double X seperti ini. Jadi nggak apa-apa juga sih. Memang ini sole yang cukup firm, tebal juga ya. Cukup menarik sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia relatif stabil. Nanti gue akan bahas tentang kestabilannya di belakang ya. Nah, kita bahas statsnya aja. Jadi tinggi sole belakang itu 34,6 mm, sedangkan yang bagian depan 25,1 mm. Nah, kalau durometer kita ukur di dalam ya, itu kita dapat angka 18 HA. Jadi sebenarnya menarik sih si solenya ini. Tapi mungkin kalau gue disuruh bandingkan gitu ya, one of the best-nya Ardiles itu ya adanya di sini gitu. Untuk feel dan penggunaan lah ya, keenakannya adanya di mana ya, adanya di sini. Oke, kita lanjut bahas ke outsole-nya, di mana outsole-nya ini tuh cukup tough ya. Dia rubber yang tebal, kuat, durometernya itu juga 49 HA, menjanjikan sekali bos. Nah, ini tuh ternyata setelah kita Dremel, kita dapat angka dia cuma berkurang 1 mm aja. Dan clear itu juga termasuk standar yang cukup tinggi buat kita, jadi kita kasih ratingnya 8 dari 10. Nah, ada satu poin lagi mungkin yang pengen gua kenalin di sini. Nah, ini ada apa ya, TPU plate di sini. Ini untuk menjaga kestabilannya lebih baik. Jadi sebenarnya udah firm sih, tapi biar lebih stabil lagi, biar lebih firm lagi dikasih ini. Di titiknya sebenarnya cukup tepat, tapi memang kaku gitu ya, keras. Nah, nanti gimana nih ngaruhnya? Gua akan bahas juga di performance. Anyway, kalau dari segi material ya, kita dapat angka 7,4 buat rata-ratanya. Ini sebenarnya angka yang cukup menarik loh ya. Ingat, ini adalah brand sepatu basket di bawah 1 juta ya. Oke, kita bahas konstruksinya. Beberapa notes dari gua. Jadi ini adalah cementing ya, terus kemudian lemnya begitu kuat. Dia menyatu juga dengan baik. Kalau kalian tahu pas proses motong pun ini terbilang sulit. Bahkan belum kena platnya, jadi motong itu memang lumayan sulit nih, rubbernya agak susah, kemudian beberapa part ini juga dipisahinnya juga relatif susah ya, jadi ini pertanda memang sementingnya itu kuat dan bagus. Beberapa poin kita lihat ya, detail-detail jahitan itu begitu rapi, begitupun penempelan panel-panelnya begitu rapih. Ya kalau desain gue nggak akan komen ya, karena kan memang kita ngomonginnya konstruksi aja. Tapi ya kalian bayangin deh seribet apa ini, ada jahitan di sini, kemudian panel-panel kan banyak banget ya. Nempel ini semua dengan rapi dan presisi itu memang cukup sulit. Apalagi dengan tingkat kerumitan sepatunya ya macam begini. Plus kita ngelihat lagi nih ada titik-titik lem juga begitu presisi ya, hampir presisi banget. Gue memang masih ngelihat ada lem yang sedikit bleber. Tapi di sini bagusnya Ardiles itu kan pas di line produksinya itu ada clean up. Semua pabrik sepatu lah pasti ada clean up. Gue melihat clean up itu melakukan pekerjaan yang cukup baik. Jadi jejak-jejak clean up-nya itu masih ada dan hampir tidak visible gitu kalau dari luar. Mungkin miss-miss sedikit itu masih bisa dimaafkan gitu. Jadi miss-nya bukan jadi bleber parah yang sampai ganggu estetika, enggak. Kita tuh dari jauh nggak kelihatan, dari dekat juga nggak terlalu kelihatan. Itu sesuatu yang bagus juga. Makanya gue dengan pede memberikan rating itu 8,5 dari 10 untuk konstruksiannya. Nah, gimana dengan kenyamanannya? Oke, ini memang bukan sepatu yang comfort. Ya, gue coba liatin beberapa statsnya ya. Di size 43, dia bobotnya itu 388,1 gram. Jadi memang lumayan berat, tapi jangan ketipu sama angka. Terus lebar toe box-nya itu sebenarnya lumayan 98,3 mm. Nah, cuman kita perlu tahu juga kalau taperingnya itu cukup agresif. Di depannya nih, di ujung itu jadi 77,4. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, begitu ngerucut depannya. Wah, benar-benar. Dan ini nanti yang ngaruhnya juga sama di bagian jempol dan kelingking yang memang kerasa banget ketekannya. Lebih lanjut lagi, bukan di situ aja nih. Bagian atas itu juga benar-benar fittingnya itu tight. Jadi benar-benar ngunci, terutama bagian toe box atau jari-jari kaki kalian. Nah, mundur dikit di instep-nya di sini ya, di punggung kakinya, ini juga sebenarnya angkanya relatif biasa ya, 70,6 mm. Jadi bukan yang sempit juga, tapi bukan yang tinggi juga. Pas aja, dan kalau kalian ngerasa itu masih ketinggian, toh ada tali, tinggal dikencengin dengan baik. Oh ya, satu poin plus juga dari talinya, dia itu ada sampai paling atas, jadi kalian bisa bikin kayak runner's knot gitu, biar bikin supportnya itu bisa maksimal. Karena di sini itu biasanya nih ya, sepatu basket itu dikunci di 3 titik. Ya, di bagian sini,
sini, kemudian di bagian tengah sini sama di bagian depan. Nah, kalau di sini bagian atas tuh nggak dikunci, karena jelas nggak ada ya, dia bukan mid atau high top. Nah, kunciannya adanya di mana? Sebenarnya kunciannya itu adalah di depan sini. Nah, makanya dia tight banget di sini nih. Nah, kemudian kalian bisa tambahin kunciannya itu di bagian tali-tali. Nah, dengan apa? Dengan dikencengin plus pakailah runner knot-nya. Itu sedikit tips ya gitu ya. Terus kalau kalian tightnya juga baik, nah ini ngaruh juga sama bobot sepatunya yang jadi kerasa lebih ringan daripada seharusnya. Gokil, gokil. Dan ini bikin nanti ya di performance gue akan bahas ngaruh lah sama si performance-nya. Menurut tester kita, bagian ini nih. Nah, bagian heel-nya ini yang menonjol, ini mengganggu geraknya, terutama kalau aktif. Nah, gue mungkin bisa kasih sedikit insight sih, sebenarnya niatnya baik. Ini adalah extra cushion dan untuk membantu kestabilan. Tapi memang nanti tergantung karakter orang yang mainnya. Ada yang mungkin akan cocok, ada juga yang bisa jadi nggak cocok. Kayak tester kita yang barusan gue bahas. Nah, kalau kita bahas lagi di dalam, ini tadi sempat gue notice ya, padding-paddingnya itu tebal banget. Itu memang ngebantu ke lockingnya, jadi lockingnya lebih enak, tapi karena bagian liningnya itu lembut dan paddingnya itu empuk, kenyamanan di bagian collar sampai belakang ini terbilang enak loh, terbilang nyaman. Gua kasih dulu ratingnya ya. Untuk kenyamanan kita dapat angka 6,5. Nah, kita bahaslah di performance ini. Nah, sepatu ini adalah sepatu yang didevelop buat Mas Widianta Putra Teja. Siapa beliau? Ini adalah atlet yang main untuk Satria Muda Pertamina dengan posisi point guard. Nah, udah ketemu nih benang merahnya? Oke, gue bahas beberapa poin-poin yang dikasih dari tester kita ya. Nah, untuk posisi point guard, kita nggak akan banyak main di bawah ring, nggak terlalu banyak lompat, katakanlah lebih banyak mungkin passing-passing, begitu ya. Nah, ini ngaruh juga sama keempukan dan bounciness si midsole-nya. Memang akhirnya nggak butuh yang bouncy banget, nggak butuh yang empuk banget, karena alasan yang tadi. Begitu. Yang dibutuhkan adalah di posisi tersebut, gimana sepatu ini bisa ringan dan mempercepat langkahnya. Dan itu terjadi. Jadi sepatu ini, ya meskipun bobot di atas kertasnya ringan, pas kalian pakai, lebih ringan daripada seharusnya. Dan ini yang harusnya kita overlook gitu ya. Karena membuat sepatu yang terasa ringan itu berbeda dengan membuat sepatu ringan. Gitu. Sepatu yang ringan belum tentu pas dipakai kerasa ringan loh. Karena ada perhitungan nanti geometrinya, otot-otot yang di kaki gitu ya. Gimana pengaruh fitting, ukuran dan bentuk sepatu sama otot-otot si kakinya itu sendiri. Dan ini terbilang ribet. Gue aja belum terlalu ngerti. Nah, gue baru dapat sharing itu dari salah seorang teman yang lebih ngerti. Dan memang gue mengacungi jempol nih dari segi hal ini terhadap Ardiles. Oke, kita lihat lagi nih. Ada beberapa catatan dari tim tester kita ya. Pertama nih, oke, untuk rebound dan layup kurang oke, jelas. Karena memang kurang oke juga buat yang lompat ya. Mendingan ke sini deh kalau kalian mau banyak lompat-lompat gitu ya, banyak shooting-shooting juga mendingan yang itu. Nah, tapi kabar baiknya, tractionnya itu bagus. Yes, ini karetnya itu punya grip yang baik juga. Jadi desain outsole-nya memang Ardiles jempolan ya. Dia gripnya oke, di court juga oke. Nah, tinggal satu nih PR-nya, kalau basah. Jadi kita coba tes dengan keadaan air menggenang dan itu nggak terlalu oke nih gripnya. Artinya apa? Bukan gripnya jelek. Sepatu ini tidak didesain untuk kalian main di lapang yang basah. Itu aja. Ya, karena memang untuk treatmentnya nih ya, ketika lapangnya basah, ada genangan air, itu akan beda banget sama lapang dalam kondisi normal. Itu satu. Terus ada hal positif lagi loh. Meskipun sepatu ini kayaknya tight banget gitu ya, ternyata kita pakai di indoor ya, main indoor terutama, dia adem loh. Kalau main outdoor ya beda cerita, tapi main indoor ternyata dia adem. Kalau ada breathability test, ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Cuman yang akan lebih keluar masuk udaranya itu adalah dari area tongnya atau lidahnya. Oke, ada apa lagi nih catatan dari tester kita? Oh oke, ini ada hal yang menarik nih. Tadi gue udah sempat bahas tentang support di bawah. Jadi, meskipun support di bawah sininya itu baik ya, ini untuk torsional rigidity ya, tuh kalian bisa lihat nih, torsional rigidity bagus banget, kakunya pas sih kalau menurut gue untuk kelas sepatu basic kayak gini. Nah, lateral rigidity-nya juga, ini kaku sekali gitu ya, tapi memang sesuai lah apa yang dibutuhkan. Nah, support di heel contournya juga bagus banget gitu ya. Nah, meskipun terjadi seperti itu, tapi kerasa di dalamnya arc supportnya memang agak kurang dirasain. Pun itu sebenarnya jadi plus minus sendiri sih, karena balik lagi ke style main kalian. Apakah itu hal yang positif atau negatif? Nah, kalian yang rasain. Kalau mungkin nih kalian suka dengan tipe-tipe yang ada arc supportnya,
mungkin ini bukan sepatu untuk kalian. Tapi kalau kalian lebih suka bebas nih, nggak ada arch support yang mengganjalnya, ini mungkin sepatu buat kalian. FYI aja, kalau kalian mungkin pengen yang lebih kerasa di bagian arch-nya gitu ya, lebih neken, ini jawabannya. Oke, untuk passing dan drive juga oke dari hasil pengetesan tester kita. Nah, memang itu dia teman-teman ya, kita memang harus menilai sepatu ini bukan sebagai sepatu yang keren doang looks-nya. Dan itu memang sudah selayaknya. Jadi sepatu ini kan di-develop untuk dan bersama seorang point guard terkenal gitu ya, atlet point guard yang kenamaan lah di kancah nasional. Jadi memang nggak salah, yang dibuat sudah benar sekali. Nah, tinggal kita memposisikannya seperti apa. Kalau kita pakai di posisi yang nggak tepat, ini jelas nggak enak. Tapi kalau kita sebagai point guard, nah mungkin akan merasakan banyak nih benefit-benefit dari sepatu ini. Kayak yang udah gue cerita tadi soal ringannya pas lagi dipakai. Nah, silakan kalau kalian ada yang mau sharing tambahan ya tentang pengalaman pakai sepatu ini. Nah, tapi menurut gue itu yang harus benar-benar dijaga. Pakailah sepatu ini sesuai dengan fungsionalnya. Oh, please, meskipun kalian ngelihat sepatu ini sebagai, sepatu yang keren banget, looks-nya itu mantap banget, tapi tolong ya, jangan jadiin ini adalah sebagai sepatu daily, karena memang tidak akan enak kalian pakai jalan-jalan, kalian pakai nongkrong-nongkrong, duduk-duduk mungkin masih oke, tapi ya kenyataannya begitu. Ini bener-bener sepatu untuk main beneran sih, untuk main basket secara bener gitu ya, terutama di posisi point guard. Nah, by the way, untuk performance-nya kita kasih 7,5. Cukup aja, memang kita juga harus sadarin dengan keterbatasan ya harga di bawah 1 juta, ya apa dikata, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Cuma kita juga bisa mengapresiasi nih dengan keterbatasan sebegitunya. Gue melihat sebenarnya itu Adidas punya potensi jauh lebih besar lagi. Ya mungkin kita kasih aja kali ya, sekali-kali Adidas bikin dong yang 1,5 jutaan gitu ya. Gue yakin nih ini kayaknya mungkin double X-nya bakal berubah nih, nggak pakai yang kayak gini. Atau mungkin ada hal menarik yang lain yang bisa diimplementasikan Adidas, misalnya ganti materialnya, atau hal-hal lain lah, gue nggak tahu. Tapi potensi Adidas tuh ternyata memang sebesar itu, dan ya memang mereka bikin sepatu sesuai sama harga, dan ini good deal gitu dengan harga segini. Nah, buat siapa lagi nih cocoknya Adidas? Ya buat teman-teman yang udah main profesional jelas bisa. Buat teman-teman yang baru mulai main juga jelas bisa juga, karena harganya yang bisa dibilang masuk akal. Terjangkau, ya mungkin ada yang lebih terjangkau lagi. Tapi dengan kualitas segini, ketahanan material yang sudah sangat baik, ya dengan hasil pengetesan kita juga yang seperti ini, harganya masuk akal sekali bahkan menurut gue. By the way, kalau buat rating kita kasih 7,475. Cukup menarik ya. Gimana teman-teman pendapatnya terhadap Adidas Speedy Widi ini? Dan sumpah lo ya, jujur ini tuh gue wishlist banget karena ngeliat looknya. Ya, tapi berhubung gue nggak main basket, ya kita urungkan aja. Buat apa nanti? Ya, buat kita pajang aja nih, buat kita potong-potong. Gila, cakep banget ya. Oke, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!